kembali lagi bersama kami di program YTTA. Yuk tanya tentang ASN, tanya dulu biar makin tahu. Kembali lagi bersama aku, Fania Safitri. Kali ini kita bersama narasumber keren kita. Boleh dong Kak disapa dulu? Halo Sobat YTTA, kenalin nama aku Anggita Darini. Hari ini aku sebagai narasumber. Oke, halo Kak Anggita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Kakak udah tahu belum kita mau bahas apa kali ini? Apa ya Kak kira-kira? Apa tuh? Oh my God. Jadi, di segmen kali ini kita bakalan bahas tentang bela negara. Kakak pasti udah nggak asing dong tentang bela negara. Pasti udah pernah kan sering dengar dong pasti bela negara. Em, buat kakak sendiri nih, menurut kakak apa sih itu bela negara? Menurut aku, bela negara itu sikap, tekad, dan perilaku warga negara dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Itu Kak. Oke, jadi bela negara itu adalah sesuatu yang penting ya untuk kita sebagai warga negara. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kan banyak nih yang masih mikir kalau bela negara itu harus angkat senjata. Padahal kan belum tentu ya. Kalau menurut kakak, bener nggak sih itu? Menurut aku kalau bentuk bela negara dengan angkat senjata itu merupakan arti yang sempit ya Kak. Di zaman yang sekarang yang Oh. Indonesia relatif aman, jadi menurut aku kalau angkat senjata itu merupakan arti sempit. Sebenarnya kalau bentuk bela negara itu sendiri ada dua, ada fisik dan non fisik. Yang fisik mungkin mengangkat senjata, menghadapi kehidupan dan menjaga keamanan wilayah. Tapi kalau non fisik itu luas banget artinya. Menjaga kesadaran bangsa, cinta tanah air, meningkatkan kemajuan bangsa, mematuhi hukum dan melestarikan budaya. Oke, jadi nggak harus angkat senjata kan bela negara itu. Betul. Jadi ada sebenarnya bela negara itu tuh luas, bukan hanya kita harus tembak-tembakan segala macam gitu kan. Oke. eh Bela negara itu dari pernyataan kakak tadi bisa kita ambil kesimpulan kalau bela negara itu banyak juga nilai-nilainya. Nah, kakak boleh sebutin nggak sih apa aja dan boleh tolong jelaskan juga yang kakak ketahui tentang nilai-nilai bela negara. Oke, nilai-nilai dasar dari bela negara itu ada banyak ya. Pertama itu cinta tanah air itu bisa dimulai dari mencintai produk lokal, membeli lokal brand misalnya, terus sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Hmm. Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan memiliki kemampuan awal bela negara. Oke. Jadi nilai-nilainya itu ada membeli lokal brand tadi, terus itu rela berkorban, ada banyak ya kayak yang gitu. Oke. Indikatornya nih Kak, indikator yang menunjukkan seseorang itu udah memiliki kemampuan awal dalam bela negara tuh apa aja sih? Indikatornya itu ada 5. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga itu senantiasa bersyukur dan berdoa atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Yang keempat, ada gemar berolahraga. Dan yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan. Nah, Oke, ada banyak ya indikatornya, baik itu dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Seperti kayak olahraga gitu-gitu ya kayak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak sebagai penutup ya. Bela negara ini kan penting banget nih apalagi untuk kita sebagai generasi penerus bangsa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara nih. eh Nilai bela negara itu menurut Kakak bagaimana sih cara mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? oke, Gimana tuh Kak? kemampuan awal bela negara ya.
aktualisasinya atau penerapannya. Menurut aku itu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Jadi kita harus mematuhi nih program-program dari pemerintah dan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, lalu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Lalu selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus terus belajar dan kita harus terus beradaptasi sama kemajuan zaman. Habis itu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup. Lalu senantiasa bersyukur dan berdoa atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, lalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegiatan berolahraga menjadi gaya hidup. Senantiasa menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan, misalnya merokok, minum minuman keras, ataupun tidur larut malam. Tuh. Kalau kakaknya sendiri gimana nih? Implementasinya atau aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari kakak? Oke, menurut aku pribadi nih ya, cara kita mengimplementasikannya itu sebenarnya nggak harus dari hal-hal besar, dari hal-hal kecil dari diri sendiri kita aja tuh bisa ya kayak mulai dari kita bersikap jujur, bertanggung jawab, terus itu nggak asal-asalan, dan apalagi untuk kita sebagai seorang ASN ya, itu tuh sangat penting seperti kita harus taat aturan, terus itu melayani masyarakat dengan penuh integritas gitu sih Kak. Oke, dari perbincangan kita kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bela negara itu sangat penting ya untuk kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dari langkah kecil bisa menjadi besar untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, mungkin untuk segmen kita kali ini cukup sampai sini dulu ya Kak ya. Oke. Mungkin ada yang mau kakak sampaikan lagi? Cukup sih kak. Cukup, oke. Baik, kita tutup ya kak ya. Oke, terima kasih Kak Anggita atas kesempatannya jadi narasumber. Oke, baik. Terima kasih, bye-bye.